Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Smart Village, ya, atau desa cerdas. Nah, seperti apa Smart Village itu? Ikuti terus. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel kami, Pendamping Desa Punggelan. Smart Village. Menurut beberapa sumber, konsep dari Smart Village adalah bagaimana masalah-masalah yang ada di desa dihadapi dengan cara yang cerdas. Nah, tujuan dan prinsip Smart Village dari tujuan antara lain terjadinya transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah tujuan dari Smart Village. Nah, prinsip-prinsipnya antara lain bottom up, partisipatory, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan sustainable. Kita lanjut. Nah, 6 pilar Smart Village mendukung SDGs desa. Nah, jadi Smart Village ini pun berkaitan erat dengan SDGs desa. Sesuai dengan Permendas nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, di mana SDGs nasional melalui perwujudan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Keterkaitan desa cerdas RPJMN tahun 2020 sampai 2024, penguatan infrastruktur dan peningkatan SDM. Nah, jadi desa cerdas itu meliputi ada tata kelola cerdas, masyarakat cerdas, lingkungan cerdas, hidup cerdas, ekonomi cerdas, dan mobilitas cerdas. Nah, tata kelola cerdas ini antara lain keterbukaan data, infrastruktur, administrasi, dan layanan online. Kemudian masyarakat cerdas meliputi keterampilan, kreativitas, dan inklusi. Ya, jadi kalau tata kelola cerdas itu dari sisi smart government atau pemerintahan yang cerdas. Kemudian masyarakat cerdas, smart people. Selanjutnya lingkungan cerdas meliputi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan terintegrasi, pembangunan daerah berkelanjutan atau smart environment. Hidup cerdas ada pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Smart living. Kemudian ekonomi cerdas ada budaya, berusaha, dan inovasi. Produktivitas, akses ke pasar atau smart economy. Kemudian mobilitas cerdas ada infrastruktur, jaringan, dan layanan publik atau smart mobility.
5 kegiatan utama Smart Village ada jejaring desa cerdas, duta digital, peningkatan kapasitas, dukungan pengembangan ruang komunitas digital, dan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, jejaring desa cerdas berfokus pada koordinasi nasional, pengembangan infrastruktur digital, dan ketersediaan internet di desa yang melibatkan multi-stakeholder, serta pengembangan platform Smart Village yang berisi kurasi konten lintas sektor sesuai kebutuhan desa. Nah, kemudian duta digital, ada digital ambassador dan kader digital desa. Digital ambassador akan mendampingi kader digital desa dalam pelaksanaan Smart Village dan memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program Smart Village yang inovatif dalam penyelesaian permasalahan desa. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Itu peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi dan mendorong terjadinya inovasi-inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Dukungan pengembangan ruang komunitas digital. Ada dukungan berupa komputer dan penyediaan koneksi internet yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dikembangkan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dari tingkat desa hingga nasional. Hasil evaluasi menjadi masukan yang berguna dalam peningkatan dan perluasan program. Kriteria dasar desa cerdas, ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, tersedianya jaringan listrik baik PLN maupun non-PLN dengan daya minimum 500 kV ampere. Kemudian tersedianya infrastruktur internet di desa seperti jaringan dan layanan internet yang dapat mendukung kegiatan desa cerdas. Terus adanya bangunan atau ruangan yang secara fungsionalitas dan keamanan dapat digunakan sebagai ruang komunikasi digital. Nah, yang keempat, adanya ketersediaan dan komitmen mengalokasikan anggaran dalam mendukung pembiayaan operasional untuk keberlangsungan dan keberlanjutan program desa cerdas. Sumber pendanaan dapat melalui dana desa atau sumber pendapatan desa lainnya, bantuan swasta, dan lain-lain. Kriteria kelima, adanya BUMDes yang aktif dan memiliki komitmen mengelola potensi ekonomi lokal desa untuk mendukung kegiatan desa cerdas. Dan yang terakhir, terdapat minimal 1 dan maksimal 3 calon kader digital desa untuk berpartisipasi dalam program ini. Nah, dokumen administrasi desa cerdas. Nah, ini ada dokumen administrasi yang harus disiapkan desa yang diketahui oleh Bupati, CQ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas PMD sebelum disampaikan ke Kementerian Desa ya, dan CQ Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, dokumennya apa saja? Ada proposal desa cerdas yang berisi pemetaan potensi desa dan rencana pengembangan desa cerdas yang akan dilakukan. Formatnya ada ya, nanti akan kita lampirkan. Kemudian surat pernyataan minat desa menjadi desa cerdas yang ditandatangani oleh kepala desa. Surat pernyataan komitmen desa melaksanakan rangkaian kegiatan desa cerdas yang ditandatangani oleh kepala desa. Surat pernyataan komitmen BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi lokal desa untuk mendukung kegiatan desa cerdas yang ditandatangani oleh pengurus BUMDes. Surat pernyataan kesediaan mengalokasikan anggaran
untuk mendukung operasional dan keberlanjutan program yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Ini komitmen Desa Cerdas memiliki roadmap Desa Cerdas, bersedia melaksanakan Desa Cerdas secara berkelanjutan, memastikan adanya kader digital desa dan ketersediaan ruang digital desa, adanya dukungan regulasi Desa Cerdas. Nah, fasilitas pemerintah kepada desa yang memiliki komitmen adalah pendampingan digital selama 2 tahun. Tahap pengajuan dokumen administrasi Desa Cerdas. Yang pertama, Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam penentuan calon lokus Desa Cerdas. Jadi, di sini tidak semua desa menjadi atau diusulkan menjadi Desa Cerdas, tapi di sini ada penentuan ya calon lokus Desa Cerdas yang mungkin ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh masing-masing kabupaten. Kemudian pemerintah kabupaten menyampaikan usulan calon lokus Desa Cerdas kepada Kementerian, PDTT, CQ, Badan Pengembangan dan Informasi. Kabupaten meminta atau mengarahkan desa yang sudah diusulkan sebagai calon lokus Desa Cerdas untuk menyusun proposal Desa Cerdas. Dan desa menyusun proposal yang berisi pemetaan potensi desa dan rencana pengembangan desa cerdas yang akan dilakukan. Desa menyampaikan surat kepada pemerintah kabupaten, CQ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberitahukan keikutsertaan dalam seleksi desa cerdas dan akan mengirimkan dokumen administrasi desa cerdas. Desa menyampaikan dokumen administrasi desa cerdas melalui media yang disampaikan lebih lanjut dengan dilengkapi surat pemberitahuan kabupaten sebagaimana poin 5. Panitia seleksi desa menerima dokumen administrasi dan melanjutkan ke tahap seleksi. Nah, ini timelinenya dari tanggal 10 Agustus sampai 27 September. Ada sosialisasi, pengumuman seleksi, pengumpulan dokumen administrasi, pelaksanaan seleksi, dan pengumuman desa cerdas terpilih. Ini ekosistem desa cerdas dari prakondisi, persiapan, implementasi, output, dan outcome. Nah, dari prakondisi ini ada desa minat dan komitmen infrastruktur, sarana dan prasarana, di mana ada daftar hak asal usul dan hak kewenangan lokal desa cerdas. Kemudian pemetaan desa SDM, SDA, produk unggulan, inovasi, dan sistem aplikasi. Kemudian tahap persiapan, penunjukan kader digital, pelatihan kader digital, menyediakan ruang digital desa, literasi inovasi lokal, pengelolaan desa cerdas. Dan juga ada RPJMD, RPJMDes, RKPdes. Kemudian tahap implementasi, di sini jejaring desa cerdas pemerintah, pemerintah daerah, desa dan mitra pembangunan lainnya. Peningkatan kapasitas masyarakat oleh pendamping digital dan kader digital. Inovasi lokal berbasis teknologi informasi, ya ada masyarakat cerdas, pemerintah cerdas, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas, mobilitas cerdas, dan kehidupan cerdas. Sistem aplikasi desa cerdas dan data desa cerdas terintegrasi. Di sini selanjutnya ke outputnya, pemanfaatan ruang digital desa yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM yang produktif, transformasi desa melalui pemanfaatan teknologi, mitra usaha basis produk unggulan,
pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi untuk capaian desa cerdas. Outcome-nya atau yang diharapkan ya, nanti ada kesejahteraan masyarakat desa, kualitas pemanfaatan dana desa yang meliputi 6 pilar desa cerdas ya. Ada tata kelola cerdas, kehidupan cerdas, mobilitas cerdas, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas, dan masyarakat cerdas. Nah, ini ada di bawah pihak-pihak yang terlibat, ada desa, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, institusi formal, institusi non formal, pendamping digital, dan kader digital. Selanjutnya adalah format surat pernyataan minat desa. Nah, silakan nanti bisa di copy atau dipelajari format surat pernyataan minat desa. Nah, kuota desa per kabupaten. Jadi tidak semua desa dapat diusulkan menjadi desa cerdas ya. Di sini ada masing-masing kabupaten mendapatkan kuota dan dari yang diusulkan ya. Misalkan kayak Kabupaten Kampar, kuotanya 10 dari usulan 15. Nah, oke, itu saja terkait desa cerdas. Nah, desa cerdas ini merupakan program Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BPIDDTT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, itu saja terkait desa cerdas. Untuk informasi lebih jelas, silahkan menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten atau kota sesuai daerahnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.